Dari Banjarmasin boleh minta foto? Boleh. Ya, makasih Pak. Jaga jarak ya. Iya, Pak. Jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak ya. Selamat datang Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang telah berkenan hadir di bumi Katulistiwa. Selamat datang dalam acara Dialog Tokoh Agama bersama Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, dan penyerahan bantuan sembako dalam rangka Bulan Bakti Partai Demokrat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan kami banggakan Bapak Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selamat datang di Pontianak Pak, untuk ketiga kalinya di bumi Katulistiwa. Pak Ketum yang kami laporkan bahwa hari ini dalam dialog sudah hadir para tokoh agama
dari berbagai macam unsur agama termasuk juga ormas. Saya langsung ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ketum untuk memberikan pengantar kepada kita sekalian. Kemudian nanti saya izin memohon kepada masing-masing tokoh agama untuk memberikan sepatah dua patah kata, masing-masing nanti diwakili oleh 6 agama, kemudian nanti Bapak Ketum menanggapi. Saya kira saya persilakan Bapak Ketum untuk langsung menuju panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan, tepuk tangan dulu. Saya hadir bersama dengan segenap jajaran fungsionaris dan juga kader utama Partai Demokrat dari Jakarta karena ingin menyambung silaturahim, ingin menyapa masyarakat Kalimantan Barat terkhusus yang ada di Pontianak, dan tentu yang sangat membahagiakan ketika bisa melakukan interfaith dialogue, dialog antar umat beragama, antar keyakinan, antar identitas, yang tentunya kita harapkan bisa membawa kesejukan, kedamaian, dan juga kemajuan. Karena kita yakini Indonesia yang begitu besar dan majemuk ini harus selalu kita rawat dan perjuangkan persatuan, kerukunan, dan harmoni di antara kita semuanya. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyapa para pemuka agama dan juga saya mohon maaf jika tidak bisa menyebutkan secara lengkap satu persatu, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi representasi atau mewakili para tokoh lainnya, baik yang mewakili agama maupun komunitas atau organisasi massa yang ada di Kalimantan Barat. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian, para tokoh pemuka agama yang saya yakin memiliki perjuangan untuk menyiarkan kebaikan dan kemuliaan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, tetapi di atas segalanya adalah untuk kemanusiaan. Perbedaan merupakan realitas sampai akhir zaman. Tetapi buat apa kita menghabiskan waktu, energi, dan pikiran hanya untuk memperkeruh perbedaan di antara kita. Dan hari ini indah sekali karena kita semua meninggalkan itu, hadir bersama-sama. Mudah-mudahan silaturahmi ini benar-benar membawa kebaikan dan kemajuan untuk masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Yang saya cintai dan banggakan, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Erma Suryani Ranik. Tepuk tangan buat Bu Erma. Terima kasih. Mbak Erma ini juga salah satu kader terbaik Partai Demokrat dan juga tokoh yang terus memperjuangkan keberagaman di antara kita dengan tetap menjunjung tinggi persatuan untuk kemajuan kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Partai Demokrat di Provinsi Kalimantan Barat. Ada Bupati Sekadau, Pak Aron, ya. Ada jajaran fraksi Partai Demokrat, baik DPRD Provinsi Kalbar maupun fraksi Partai Demokrat di tingkat kabupaten dan kota. Terima kasih para kader yang telah hadir di sini. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, sekali lagi terima kasih. Saya bangga atas inisiatif semacam ini karena semakin meneguhkan bahwa kita semua harus bersatu. Kami dengan rendah hati izin melaporkan kepada Bapak Ibu para pemuka agama sekalian bahwa Partai Demokrat juga insya Allah ingin terus menjadi solusi walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang kami miliki. Kami menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat. Oleh karena itu saya senang jika nanti ada kesempatan, Mbak Erma silakan dipandu nanti tolong, untuk saya bisa mendengarkan harapan dari para pemuka agama yang juga pasti mewakili konstituen dan pemeluk agama yang beragam di Kalimantan Barat ini. Juga tentunya mewakili suara masyarakat kita.
Kami menyuarakan itu di parlemen, baik di tingkat pusat, di Senayan, maupun di DPRD provinsi serta kabupaten kota, seprovinsi Kalimantan Barat. Tapi kami tidak hanya ingin lantang berretorika saja, karena action speaks louder than words. Kata-kata menjadi tidak berarti jika kita tidak melakukan tindakan nyata, aksi nyata. Saya pikir agama apapun meminta kita untuk bisa berbuat sesuatu yang baik untuk diri, keluarga, masyarakat, dan sesama umat manusia. Saya tentu juga ingin sekali lagi menyampaikan pesan, dan ini merupakan kekuatan kita sebagai bangsa, bahwa untuk bisa bangkit dari krisis, kita harus memiliki daya tahan bangsa. Layaknya tubuh manusia, untuk menghadapi virus, kita harus memiliki imunitas. Itulah mengapa di sana-sini kita melakukan vaksinasi untuk membangun, meningkatkan imunitas tubuh. Dalam konteks bangsa, kita juga harus memiliki imunitas, daya tahan yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana dibangun melalui pondasi solidaritas kemanusiaan, rasa kebersamaan yang tinggi. Yang kedua, melalui persatuan yang kokoh. Karena dengan kebersamaan dan persatuan itu kita bisa selamat menghadapi pandemi dan juga bangkit sebagai bangsa. Saya dan teman-teman kader Demokrat sering menggelorakan semboyan, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Karena dengan kebersamaan kita kuat, dengan bersatu kita bisa bangkit dari krisis. Ini juga adalah forum untuk membangun kembali semangat-semangat seperti itu. Yang kedua, selain daya tahan, kita juga terus harus mempersiapkan diri untuk memiliki daya saing bangsa. Mengapa? Karena setelah kita lewati, insya Allah jika kita mencapai herd immunity, 70% sudah bisa divaksin, kita bisa menjadi lebih tahan lagi menghadapi ini semua, maka kita bisa kembali fokus pada upaya-upaya pembangunan nasional, termasuk di Kalimantan Barat ini. Mudah-mudahan Kalimantan Barat juga dapat terus membangun masyarakatnya. Tantangannya banyak, tetapi potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat juga berlimpah. Kita tahu permasalahan ekonomi, sosial, dan lain-lain membutuhkan kerja keras kita semua. Oleh karena itu, janganlah kita diganggu oleh permasalahan-permasalahan terkait disharmoni dan disintegrasi bangsa. Disinilah peran para pemuka agama sangat dibutuhkan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang yang serba digital, kita sering tenggelam dalam tsunami disinformasi. Setiap saat kita bangun pagi sampai dengan menjelang tidur malam, handphone kita disesaki, dijejali dengan berita-berita yang sulit untuk kita klarifikasi atau konfirmasi kebenarannya. Banyak sekali hoax, black campaign, ujaran kebencian yang memecah belah di antara kita. Oleh karena itu, marilah kita terus membangun kesadaran kolektif masyarakat kita untuk tahan dan bisa melawan segala bentuk politik memecah belah, politik fitnah. Karena kita akan merugi selamanya, kita akan mundur dan tentunya kita sulit untuk maju. Kita juga tahu bahwa politik identitas seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memenangkan kontestasi politik. Mungkin bisa saja memenangkan seseorang atau sebuah partai politik, tetapi harganya terlalu mahal. Kontestasi bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tetapi kehancuran, keretakan sosial, rasa curiga, rasa saling membenci dan memusuhi itu panjang sekali dan bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Jangan sampai ini terjadi di Indonesia yang sama-sama kita cintai. Indonesia merupakan rumah besar bersama. Sejak tahun 45 kita memilih Pancasila sebagai guidelines. Karena kita tahu
Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu dalam perbedaan. Kita boleh memiliki keyakinan masing-masing, tetapi pada akhirnya kita harus junjung tinggi. Perbedaan itu merupakan keniscayaan, tetapi justru perbedaan bisa menjadi kekuatan jika kita pandai mendapatkan hikmah dari perbedaan itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya merasa bahagia bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin mendengarkan masukan, nasihat, wejangan dari para pemuka agama, dari para senior yang hadir di ruangan ini untuk kebaikan kami, Partai Demokrat yang ingin terus berjuang, yang mengusung platform atau garis ideologi nasionalis religius. Nasionalis karena kita hidup dalam negara yang sangat plural tadi, tetapi juga religius karena kita ingin mengedepankan nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia dari agama yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Setelah ini saya kembalikan kepada Ibu Erma Ranik untuk menampung berbagai aspirasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu hadirin sekalian. Silakan kepada perwakilan masing-masing tokoh agama untuk memberikan apa yang disebut Pak Ketum tadi, wejangan, nasihat kepada kami. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi cukup melegakan kita. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan beliau benar-benar bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Kita senang bahwa Partai Demokrat adalah partai nasionalis dan religius. Jadi tetap tidak pernah memisahkan antara nasionalis dan religius. Itulah yang kita harapkan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Ketua Umum bahwa Indonesia negara terbesar di dunia dengan karakteristik sangat plural, sangat majemuk. Namun saat bersamaan kita juga bangga Indonesia yang besar dan majemuk, tapi sistem politik yang dianut adalah demokrasi. Dan itu tantangan yang sangat besar. Dan setuju dengan Ketua MUI Kalbar bahwa masyarakat yang besar dengan ciri khas yang sangat majemuk itu menjadi modal keindonesiaan. Kita bisa bayangkan kalau modal kemajemukan itu dikelola sedemikian rupa mendatangkan hal yang positif, maka Indonesia akan semakin besar. Tetapi juga ada kekhawatiran kita semua jika kemajemukan yang ada tidak dikelola, apalagi digunakan, disalahgunakan begitu ya, sehingga kemajemukan bisa berpotensi ke arah yang negatif. Secara pribadi saya melihat beliau ini orang muda, cerdas, ini aset terbaik Indonesia ya untuk jangka panjang. Memiliki sikap negarawan nasionalis yang tidak diragukan. Dan jujur saya secara pribadi baru ketemu, ternyata realita jauh lebih oke begitu ya. Terima kasih Pak Ahaye, luar biasa. Partai Demokrat juga turut menyumbang pembangunan yang ada di Kalbar. Dan saya kira Sekadau bukan kabupaten yang ecek-ecek ya. Meskipun baru, saya kira Sekadau termasuk kabupaten yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi saya semua partai itu baik. Karena tujuannya apa? Supaya manusia kita ini adil, makmur, dan sejahtera. Jadi tidak ada partai yang tidak berjuang untuk tiga hal ini. Kalau ada partai yang tidak memperjuangkan tiga hal ini, saya kira bukan partai. Kalau strategi, cara kita berjuang itu berbeda, saya kira wajar. Tetapi yang paling penting saya kira bahwa semua partai itu berjuang agar kami rakyat kecil ini bisa merasa keadilan, bisa merasa makmur, bisa merasa sejahtera. Itu yang kami minta. Hal yang paling mendasar bagi kami yang kami tidak bisa beli itu ialah jalan dan listrik. Yang lain kami bisa mampu beli. Tapi negara memberikan ini kepada kami semua.
kami bersyukur bahwa Partai Demokrat juga berjuang untuk hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, terima kasih atas kunjungan Pak AHY ke tempat kami ini, dan kami sungguh merasa bahwa kehadiran Bapak membawa ketenangan, kenyamanan, dan juga kelegaan bagi kita semua. Karena kita sama-sama berjuang untuk adil, sejahtera, dan makmur. Terima kasih. Ada pepatah orang Tionghoa mengatakan, gunung tak perlu tinggi, yang penting ada dewanya. Sungai tak perlu dalam, yang penting ada naganya. Jadi partai tidak mesti besar, walaupun kalau dianggap kecil, yang penting ketua umum dan pengurusnya hebat-hebat semuanya. Ya. Baik, saya mewakili umat Buddha di Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia khususnya mengucapkan terima kasih karena pertama kali pada tanggal 26 September 2006 dilantik Dirjen Bimas Buddha untuk pertama kalinya. Jadi dulu Kementerian Agama itu dirjennya itu untuk Hindu dan Buddha digabung menjadi satu. Tapi pada tanggal itu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Budi Setiawan dilantik sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Dan itu di masa pemerintahannya Pak SBY. Jadi kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras itu juga ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu juga di masa Pak SBY. Nah, artinya kalau berbicara nasionalisme, kemudian pluralisme semua, kita tidak meragukan kepada sosok yang paling penting di Partai Demokrat tersebut. Saya mewakili seluruh masyarakat mungkin yang selama ini merasa sebagai bagian dari minoritas, menyampaikan terima kasih dan salam hormat kepada Pak SBY, dan harapan kami tentu Pak AHY dan SBY tidak berbeda jauh, ini dapat diteruskan dan dilanjutkan. Terima kasih banyak atas Pak Haji Agus Harimurti atas kunjungannya ke Kalbar. Kami umat Hindu paling sedikit yang ada di Kalbar, tetapi dengan tidak mengurangi semangat kami untuk ikut membangun menjaga kerukunan di Kalbar khususnya. Terima kasih juga atas kunjungan Bapak Harimurti Yudhoyono bisa membawa Kalbar lebih berjaya lagi dan menjadikan Partai Demokrat semakin berwawasan luas dan mengutamakan perubahan-perubahan yang lebih baik, sehingga Partai Demokrat menjadi partai yang lebih besar seperti pada masa kepemimpinan yang dahulu. Pesan saya juga kepada Partai Demokrat, biar bisa selalu membawa aspirasi rakyat, dengan aspirasi rakyat yang harus selalu ditetapkan, diperhatikan, mengingat partai ini adalah perwakilan rakyat. Terima kasih sekali lagi kepada para tokoh yang tadi sudah menyampaikan kata-kata mutiaranya. Saya dengarkan dan catat dengan seksama. Saya memang membiasakan diri setiap kali mendengarkan seseorang, siapapun ia, terlebih jika merupakan tokoh-tokoh yang kita muliakan, yang mewakili suara rakyat, yang juga sejatinya suara Tuhan. Tentu wajib hukumnya bagi saya untuk mendengarkan dengan baik dan mencatatnya, supaya menjadi pengingat dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama kita perjuangkan dan wujudkan. Saya tidak ingin menanggapi satu persatu, tetapi secara umum saya ingin memberikan respons seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Moderator. Saya sepakat, saya mengamini semua yang disampaikan tadi, bahwa Indonesia harus terus kita rawat dan perjuangkan kehidupan yang damai, yang rukun, yang bisa menghadirkan kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ada satu kata kunci di sana, together, bersama-sama. Kita tidak ingin yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin tertinggal. Lebih buruk lagi, makin miskin. Memang manusia tidak diciptakan sama.
tapi bolehlah kita dengan niat yang tulus untuk juga membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan atensi dan pertolongan dari kita semua. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat perbedaan identitasnya. Tadi disebut-sebut perbedaan suku, agama, etnisitas, termasuk background partai politik. Harusnya kita tinggalkan itu, kita tanggalkan itu semua ketika kita terpanggil untuk berbuat demi kemanusiaan. Tadi kita semua diingatkan bahwa Kalimantan Barat termasuk provinsi yang memiliki keberagaman yang tinggi, merupakan kekuatan di satu sisi, tapi juga menjadi kerentanan tersendiri jika kita gagal untuk mengelolanya dengan baik. Begitu pula dengan sejumlah daerah lainnya di Indonesia yang begitu heterogen. Dan agregatnya, maka kita berbicara upaya bangsa kita untuk merawat itu semua. Final, bagi kita itu final, dan mudah-mudahan acara sore hari ini menjadi peneguhan sikap dan komitmen kita semua untuk merawatnya. Kemudian tadi juga diingatkan bahwa mengutip dari seorang filsuf yang terkemuka sepanjang sejarah, René Descartes atau Descartes, yang tadi disampaikan oleh Bapak Pastor, saya berpikir maka saya ada. Rasionalitas kita selalu diuji untuk terus mencari kebenaran yang hakiki sampai akhir zaman. Walaupun di titik-titik tertentu ada belief, ada keyakinan yang sulit untuk kita perdebatkan. Itulah wilayah kita untuk menghormati satu sama lain. Keyakinan demi keyakinan yang ada di dalam diri kita, di antara masyarakat kita, biarlah menjadi milik privat, menjadi kebebasan sipil, menjadi kebebasan yang hakiki. Tapi sekali lagi, jika kita kemudian bersama-sama menggunakan hati nurani yang bersih dan juga tadi akal sehat, rasionalitas, maka tentu kita bisa merumuskan berbagai solusi terhadap permasalahan bangsa. Menggunakan rasionalitas kita untuk mengungkap, saya kutip tadi, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang patut, mana yang tidak patut. Mana yang beretika, mana yang tidak. Walaupun pada akhirnya, para filsuf sepanjang masa merumuskan, menyimpulkan bahwa kebenaran sifatnya tidak absolut. Tergantung siapa yang melihatnya. Ada yang melihat gelas setengah kosong. Ada yang melihat gelas setengah penuh. Baik dan buruk seringkali diterjemahkan secara berbeda. Bagi seseorang, mencuri roti adalah perbuatan yang buruk. Dari sisi yang lain, ketika dia tahu ada masyarakat yang lapar, sedangkan ada pemimpin yang zolim, yang rakus semuanya untuk dirinya, maka baginya ambil sepotong roti untuk memberikan makan kepada mereka yang lemah dan hampir tidak selamat hidupnya adalah sesuatu yang mulia. Benar dan salah, baik dan buruk, sifatnya relatif dan subjektif. Lagi-lagi marilah kita mencari titik temunya, mencari titik tengahnya. Tadi diingatkan, memoderasi semua situasi. Partai Demokrat juga insya Allah menjadi partai tengah yang ingin terus memoderasi situasi. Bagi hal-hal yang telah baik dan berjalan pada tracknya dengan benar, kita tentu mendukungnya. Tetapi tentu dari berbagai hal itu banyak hal yang bisa kita perbaiki dan sempurnakan. Disitulah memaksa kita untuk memiliki daya kritis, nalar dan rasional untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun. Itulah sejatinya semangat demokrasi yang kita cintai. Pilihan kita semua. Tadi disampaikan tantangan kita majemuk tapi demokrasi.
seharusnya bukan menjadi permasalahan jika kita melihat demokrasi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai jalan untuk mencari solusi terbaik untuk bangsa. Demokrasi memberikan ruang yang luas untuk perbedaan, tapi juga untuk bermusyawarah dan mencari solusi yang terbaik. Lalu, tadi juga disampaikan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa semua partai memiliki tujuan yang mulia. Saya yakin itu benar adanya, tetapi tentunya kita semua harus saling mengisi dan melengkapi. Ada kelebihan dan kekurangan di tempat yang satu, ada kelebihan dan kekurangan di tempat yang lain. Begitu pula antar masyarakat di Indonesia ini. Mari kita terus saling melengkapi dan menguatkan, dan pada akhirnya kita bisa maju bersama. Pesan yang disampaikan oleh Pak Sutadi tadi juga misalnya, memilih antara aman, bisa makan, atau meraih kepercayaan dari rakyat kita. Sebuah petuah yang bijak, menurut saya kita berharap tidak harus memilih. Ya aman, bisa makan, dapat kepercayaan. Tapi sebetulnya pesannya bukan itu. Ketika kita harus menentukan prioritas dan hakikat sebenarnya dalam kehidupan dan juga dalam kepemimpinan, dalam mengelola negara dan masyarakat kita, maka di atas segalanya adalah mari dengarkan suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan, terutama mereka yang sulit dan membutuhkan pertolongan. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih sekali lagi. Salam untuk Pak SBY, terima kasih masih diingat, dikenang. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga masih terus mengingat apa yang selalu beliau pesankan dulu ketika beliau masih menjadi presiden. Di atas segalanya adalah harmoni. Beliau pernah menyampaikan sebuah pidato luar biasa di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Judulnya Harmony Among Civilization. Harmoni atau kerukunan di antara perbedaan peradaban di dunia. Sebagai balasan pidato yang disampaikan oleh Presiden Barack Obama dulu di Kairo, Mesir. Ketika menyampaikan, yang ketika itu akhirnya mendapatkan Nobel Prize, tentang peta dunia dan bagaimana menghadirkan perdamaian di berbagai belahan dunia termasuk di Timur Tengah. Antara Islam dihadap-hadapkan dengan dunia barat ketika itu. Pak SBY juga menyampaikan ada sekian imperatif yang harus dijalankan oleh bangsa-bangsa sedunia. Di antaranya Indonesia bisa menjadi contoh bahwa persatuan harus terus diperjuangkan. Sehingga keberagaman tadi bukan menjadi permasalahan tapi menjadi kekuatan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian para tokoh agama yang masih mengingat beliau dan mengirimkan salam dan doanya akan saya sampaikan dengan baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas respons dan harapan baiknya tadi, baik kepada saya pribadi maupun keluarga besar Partai Demokrat. Kami tidak ingin banyak janji Bapak Ibu sekalian, kami hanya ingin terus berikhtiar, terus dekat dengan masyarakat, sesuai dengan tema besar kami, Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.